Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Depan sini ya. Kawanan pencuri mobil pickup ditembak kedua kakinya. BBM solar langka di Jalan Sumatera lintas tengah. Siapan vihara dan barongsai menyambut perayaan Imlek. Depan sini ya. Kawanan pencuri mobil pickup ditangkap polisi Bandar Lampung Kamis siang. Tersangka Agus Aryansyah alias Grandong untuk sementara tidak bisa berjalan dan harus menggunakan kursi roda akibat kedua kakinya ditembak polisi karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Seorang rekannya lagi yang ditangkap bernama Adi Kusuma dan satu lagi masih buron. Mereka warga Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Kawanan ini mencuri 3 mobil pickup di Bandar Lampung dan seluruh mobil curiannya sudah disita polisi sebagai barang bukti. Mobil barang bukti atau mencuri kendaraan tersebut dilakukan pada dini hari. Sementara dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim Resmob atau TKP kami, ini baru 3, namun tidak menutup kemungkinan ada TKP-TKP yang lain, tentu akan kita kembangkan dan akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Pencurian mobil direncanakan tersangka. Tak hanya di pinggir jalan, tersangka juga menyasar mobil yang diparkir di garasi. Kawanan ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk mencuri mobil yang diincarnya. Ya parkir aja Pak. Parkir aja? Iya. Itu udah dipantau dulu apa random aja? Pantau Pak. Oh pantau. Butuh berapa lama nganuin satu mobil? Cuma Durasinya, waktu? 10 menitan. 10 menit? Memang ngincaran kita satu mobil carry ini? Iya. Selain 3 mobil pickup, peralatan mencuri milik tersangka juga disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu seorang teman tersangka yang masih buron dan menyelidiki adanya kemungkinan korban lainnya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pencuri motor ditangkap di pinggir jalan di Desa Sukamerindu, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus, Kamis pagi. Tersangka Hermawan ditangkap tanpa melawan saat akan menjual motornya kepada seorang penadah. Dari penggeledahan ditemukan sepasang plat nomor polisi di bagasi motor. Tersangka sengaja melepasnya dari motor supaya motor curiannya tidak terdeteksi oleh korban dan warga saat dikendarai di jalan. Menurut polisi, tersangka mencuri motor seorang petani yang sedang bekerja di sawah. Tersangka juga menggasak tas berisi 2 ponsel dan STNK motor yang diletakkan korban di gubuknya. Teman Pak sama Sherwin Pak. Apa? Motor yang laku dijual uangnya buat apa? Buat makan Pak. Kamu kapan terakhir keluar penjara? Bulan berapa? Pertengahan bulan, pokoknya sebulan setengah dari 2023 ini Pak. Apa kasusnya dulu? Sama Pak. Untuk pelaku sendiri kami jerat dengan pasal 363 KUHP. Dengan ancaman berapa tahun Pak? Ancamannya maksimal 7 tahun penjara. Kami menghimbau kepada masyarakat secara luas di wilayah Pusat Talang Padang ini kiranya dapat mengamankan barang miliknya ya berupa kendaraan bermotor manakala terparkir di pesawahan, jangan terlalu jauh dari tempat kerjanya sehingga terpantau. Menurut catatan polisi, tersangka Hermawan merupakan seorang residivis kasus pencurian motor yang belum lama bebas dari penjara.
Motor hasil curian tersangka disita sementara. Untuk barang bukti, ponsel masih dalam penyelidikan karena sudah dijual ke penadah. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Setelah dikurung polisi selama 7 bulan, seorang guru tersangka kasus pencabulan 3 muridnya akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Metro. Setelah berkas dinyatakan lengkap, tersangka langsung dibawa ke lapas kelas 2A Metro pada Kamis siang. Kasus pencabulan yang terjadi pada Juli 2023 lalu di sebuah SD swasta di Metro tersebut jadi perhatian banyak pihak. Sebab korban rata-rata masih berusia 13 tahun dan semuanya adalah murid tersangka. Para korban kini sudah bersama keluarganya dan mendapat pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak karena masih mengalami trauma. Pihak keluarga berharap tersangka bisa dihukum seberat-beratnya. Nantinya akan kita kalkulasi dan kita coba untuk ajukan. Nah ini restitusi kan baru ya. Nah ini nanti jadi jurisprudensi. Karena perkara yang kemarin kita juga sudah kita ajukan ya, perkara di Nawawi ya, masih proses juga. Nah ini juga kita harapkan semua bisa berjalan baik. Itu harapan kita. Pada prinsipnya kita akan mengikuti prosedur. Ini kan baru dugaan, nanti akan kita buktikan di pengadilan. Kita nggak ada langkah untuk pra-peradilan atau segala macam? Nggak, kita ngikutin proses aja. Kita kooperatif aja bang ya? Iya, ya karena kita ingin pacar ya, kita ngikutin proses. Sangkaan pasalnya itu sebenarnya apa bang? 182 kayaknya itu. Tapi benar itu salah satu oknum guru yang ada di wilayah Metro ini? Iya. Tersangka dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Hukuman berat tersebut diharapkan bisa jadi efek jera bagi para predator anak. Syed Saifullah melaporkan dari Metro. Lima kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di jalan menurun depan pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan dievakuasi polisi. Kendaraan yang bertabrakan ini adalah 4 truk dan 1 motor. Pada kecelakaan ini, truk yang jadi pemicu terjadinya tabrakan dan motor mengalami rusak berat, sementara 3 truk lainnya rusak di bagian belakangnya. Pada kecelakaan tersebut, 1 orang tewas dan 3 lainnya luka berat. Hasil olah TKP polisi penyebab tabrakan beruntun akibat truk bermuatan gula mengalami remblong saat melintasi jalan menurun akan masuk pelabuhan. Truk kemudian menabrak 4 kendaraan lainnya di pinggir jalan yang sedang antri di loket tiket. Jadi kita sudah melaksanakan evakuasi kendaraan yang tabrak beruntun. Ya, ada 4 kendaraan yang terlibat, 1 kendaraan motor, jadi ada semuanya 5. Jadi kendaraan itu diakibatkan dengan remblong ya. Kemudian yang ditabrak itu nabrak lagi ke depan. Jadi ada semuanya 4 berikut dengan kendaraan motor. Kendaraan motor itu dia pada saat itu ada di pinggir jalan juga. Polisi mengimbau para pengemudi truk angkutan berat supaya kembali memeriksa fungsi rem kendaraannya sebelum melewati jalan menurun panjang menuju Pelabuhan Bakauheni. Polisi juga meminta Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN membangun area jalur darurat penyelamatan bagi kendaraan yang mengalami remblong di jalan menurun depan Pelabuhan Bakauheni. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.